Selamat pagi, perkenalkan saya Perawat Zahra atau saya Serwil Ramadhani, bisa dipanggil Zahra. Saya mahasiswa dari Poltekkes Semarang, kampus keperawatan Magelang, kampus 5 di Magelang. Di sini saya bertugas dinas di tempat ini pada minggu ketiga hari ini. Nah, di sini saya akan membantu Mbak selama berada di rumah sakit ini mulai pukul 7 sampai 2 siang. Nah, kalau saya boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Oh iya, Mbak masih belum mau memberitahu namanya ya. Gak apa-apa Mbak, di sini kan cuma kita berdua. Ini gak apa-apa, gak ada orang lain. Coba Mbak, coba saya tanya Mbak ya. Ini dengan Mbak siapa? Wardah. Oh iya, baik dengan Mbak Wardah. Senangnya dipanggil siapa? Wardah aja. Oh iya, Wardah aja. Gimana nih kabar Mbak Wardah hari ini? Apa yang Mbak rasakan? Oh iya, Mbak Wardah masih belum mau ya. Coba Mbak Wardah pelan-pelan tarik nafas dibuang. Kan kita sendiri diatur lagi pikirannya. Gimana nih kabarnya Mbak Wardah? Oh iya, masih susah ya, nggak apa-apa Mbak Wardah. Jadi Mbak Wardah dibawa ke sini bosan atau tidak ya? Bosan. Oh iya, Mbak Wardah apakah selama ini merasakan seperti saya tidak berguna seperti itu? Oh iya, begitu. Baik. Mbak Wardah, saya mau bertanya ini, apakah Mbak Wardah masih suka menyendiri? Oh iya, masih suka menyendiri ya. Baik. Mbak Wardah, saya izin untuk menanyakan beberapa hal yang Mbak Wardah ya. Dan di sini saya izin untuk sambil mencatat ya Mbak Wardah. Oke, pertanyaan yang pertama Mbak Wardah, seberapa sering Mbak Wardah ini menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir atau sepanjang hari ini? Apakah jarang, sering, atau tidak pernah? Oh iya, tidak pernah. Seberapa sering nih Mbak Wardah dalam 1 minggu terakhir ini bertemu dengan rekan di luar rumah? Apakah setiap hari, sepanjang hari, atau jarang-jarang? Oh, jarang-jarang, berarti Mbak Wardah sering di rumah seperti itu ya. Untuk yang ketiga nih Mbak Wardah, apakah Mbak Wardah memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi Mbak Wardah? Misal Mbak Wardah curhat seperti itu, apakah Mbak Wardah ini sering curhat kepada temannya gitu? Oh tidak, ya baik. Nah Mbak Wardah, apakah jika ada masalah yang Mbak Wardah hadapi, apakah Mbak Wardah sering meminta tolong kepada temannya seperti itu untuk membantu Mbak Wardah? Oh tidak, iya baik. Mbak Wardah, apakah jika ada teman atau orang lain yang berbuat baik kepada Mbak Wardah, Mbak Wardah mungkin bisa membalasnya? Apakah Mbak Wardah pernah berpikir seperti itu? Oh iya, bagus sekali Mbak Wardah. Mbak Wardah, saya mau tanya lagi ini, mungkin dalam 12 bulan terakhir, apakah Mbak Wardah melakukan kegiatan sukarela, misalnya organisasi, volunteer seperti itu? Oh tidak ya. Baik Mbak Wardah, biasanya seberapa puas hidup Mbak Wardah terhadap kehidupan seperti makanan, kesehatan, pendapatan, teman, keluarga? Mbak Wardah seberapa senang dengan hal-hal itu? Puas atau tidak, atau kurang? Kurang puas ya. Baik. Nah, untuk yang berikutnya Mbak Wardah nih, apakah Mbak Wardah pernah berhubungan dengan orang lain seperti pacar, atau mungkin Mbak Wardah hari ini bertemu dengan seorang ibu atau anak kecil seperti itu? Pernah bertemu ibu anak kecil. Iya, Mbak Wardah sapa atau hanya diam saja? Diam saja. Diam saja. Ya, baik. Apakah Mbak Wardah ini menganggap diri Mbak Wardah ini dekat dengan teman-temannya atau orang lain? Oh enggak ya, berarti Mbak Wardah merasa dirinya ini sering menyendiri dan tidak dekat dengan orang lain seperti itu ya. Apakah menurut Mbak Wardah, apakah di dalam diri Mbak Wardah atau di dalam keluarga Mbak Wardah, teman-teman Mbak Wardah itu mereka merasa peduli pada Mbak Wardah nih menurut Mbak Wardah? Oh iya, sedikit ya. Nah, Mbak Wardah ini
biasanya seberapa kuat ini kekuatan Mbak Warda untuk bergaul dengan teman-teman yang ada di komunitas atau di lingkungan Mbak Warda? Sering bergaul atau lebih baik tidak ikut? Lebih baik tidak. Oh, baik, lebih baik tidak ikut ya. Nah, Mbak Warda, apakah Mbak Warda ini merasa orang-orang di sekitar Mbak Warda ada, namun Mbak Warda merasa sendiri selalu sendiri seperti itu? Ada tapi merasa sendiri. Oh iya, baik, ada namun merasa sendirian. Mbak Warda, menurut Mbak Warda ini, apakah Mbak Warda ini sulit percaya atau seperti saya ini kok kayaknya nggak mudah deh ketemu sama teman-teman, nggak mudah deh saling berbicara dengan teman-teman, seperti apakah Mbak Warda merasa seperti itu? Oh iya, nah apakah Mbak Warda ini hanya merasa orang lain itu memanfaatkan Mbak Warda? Apakah seperti itu Mbak Warda? Oh enggak ya, jadi ada orang yang masih mau membantu Mbak Warda seperti itu ya. Baik. Apakah Mbak Warda mempercayai orang atau mendukung orang dengan sangat baik seperti yang Mbak Warda harapkan seperti itu? Oh enggak ya, mungkin Mbak Warda merasa kurang maksimal dalam membantu orang ya. Ya. Nah Mbak Warda, apa yang membuat Mbak Warda ini menurut Mbak Warda tidak dekat dengan orang lain? Mbak Warda kurang tahu ya. Oh iya, nggak masalah. Apakah Mbak Warda ini kalau sama keluarga ini merasa orang lain atau keluarganya ini menyenangkan, dapat membantu Mbak Warda seperti itu? Oh iya. Apakah Mbak Warda ini merasa kalau keluarga Mbak Warda ini memberikan solusi kepada Mbak Warda? Jarang. Jarang. Ya. Jadi Mbak Warda, ini kan keluarganya tadi membawa Mbak Warda ke sini ya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang nih tentang perasaan Mbak Warda dan kemampuan yang dimiliki Mbak Warda. Untuk waktunya nanti sekitar 15 menit di tempat ini saja. Apakah Mbak Warda bersedia? Apakah ada yang ingin Mbak Warda tanyakan terlebih dahulu? Dan tidak ada ya. Jadi Mbak Warda, apakah Mbak Warda tahu nih apa yang dimaksud dengan isolasi sosial? Oh nggak tahu ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Jadi isolasi sosial merupakan penurunan atau kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi Mbak Warda ini kehilangan minat atau kehilangan kemampuan untuk dapat bersosialisasi dengan orang lain. Nah di sini saya akan membantu Mbak untuk meningkatkan interaksi sosial agar Mbak Warda dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan tentunya dapat melakukan kegiatan bersama dengan orang lain seperti itu ya Mbak Warda ya. Nah Mbak Warda, hal-hal yang harus disiapkan dengan Mbak Warda yaitu Mbak Warda harus menyiapkan diri agar Mbak Warda itu menjadi bisa terbuka dengan orang lain. Mbak Warda harus siap seperti itu ya. Apakah Mbak Warda sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau begitu kita lanjut ya Mbak Warda ya. Nah di sini saya ingin Mbak Warda itu mencoba untuk mengingat-ingat ya Mbak Warda ya. Menurut Mbak Warda, apakah keuntungan kita memiliki teman? Apa yang menurut Mbak Warda ini? Nah, apakah menurut Mbak Warda ini mempunyai teman itu dapat membantu kita menjadi lebih baik, dapat membantu kita menjadi terbuka seperti apa Mbak Warda? Setuju dengan hal itu? Tidak juga. Oh tidak juga, ya tidak masalah. Namun kalau misalnya kita tidak punya teman, apakah menurut Mbak Warda itu merugikan? Oh enggak ya, baik. Namun Mbak Warda, kita perlu tahu kalau misalnya kita tidak punya teman, kita nanti kesepian seperti itu. Jadi nanti kita perlahan-lahan akan mencoba ya Mbak Warda ya, untuk mencoba berkenalan dengan teman, untuk mencoba memulai sesuatu yang baru seperti itu. Nah, apakah Mbak Warda tertarik ini? Oh iya Mbak Warda tertarik ya. Baik, kalau misalnya ada teman, ini Mbak Warda tuh coba bertanya namanya siapa, senangnya dipanggil siapa, rumahnya di mana, coba seperti itu ya. Nah, coba Mbak Warda praktekkan ini sekarang. Anggap saja saya seorang teman Mbak Warda. Coba Mbak Warda menamai saya. Nama saya Tara Zara.
Rumahnya di mana? Oh, rumah saya di Magelang. Nah, seperti itu ya Mbak Ada ya. Nanti teman Mbak Ada juga akan bertanya namanya siapa, rumahnya di mana, seperti itu ya Mbak Ada ya. Nah, Mbak Ada sudah bisa mempraktikannya, bagus sekali Mbak Ada. Jadi Mbak Ada sudah berusaha mencoba. Nah, nanti kalau kita kembali ke kamar, saya harap Mbak Warda ini bisa untuk berkenalan dengan teman-temannya, seperti itu ya. Nanti dicoba caranya seperti tadi. Nah, Mbak Warda, setelah kita melakukan teknik yang pertama ini dengan membuka perasaan Mbak Warda dan juga mencoba bagaimana nih perasaan Mbak Warda, apakah Mbak Warda tertarik dengan berkenalan dengan orang lain atau membuka isi pikiran Mbak Warda pada orang lain? Oh iya, bagus sekali. Nah, Mbak Warda masih ingat tadi yang saya ajarkan untuk berkenalan dengan orang lain gimana? Coba Mbak Warda contohkan. Ini siapa? Rumahnya di mana? Iya, betul sekali Mbak Warda. Nah, Mbak Warda ini kira-kira ini dalam 1 bulan ini jika kita lakukan 3 kali pertemuan, namun setiap hari Mbak Warda melakukan rutin kegiatan ini, apakah Mbak Warda bersedia? Besok saya akan kesini lagi untuk mengajarkan teknik yang lainnya Mbak Warda ya. Untuk waktunya bagaimana kalau jam 9, apakah Mbak Warda bersedia? Oh iya, untuk lamanya sekitar 15 menit, apakah sudah cukup Mbak Warda? Baik, cukup ya. Mau di tempat ini atau ganti tempat ini? Oh iya, di tempat ini saja. Besok kita akan berbincang-bincang tentang pengalaman, teman baru, dan latihan berbincang-bincang dengan teman baru, seperti itu ya. Mbak Warda disediakan. Baik, mungkin itu saja. Sekarang Mbak Warda bisa istirahat, seperti itu ya. Jika Mbak Warda membutuhkan saya, Mbak Warda dapat memanggil saya ya, seperti itu. Oke, itu saja. Selamat pagi Mbak Warda. Terima kasih untuk hari ini. Mari.